Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Para pembelajar bahasa Arab, para ikhwah talabah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan tentang materi kita tentang al-adadu wal ma'dud, yaitu tentang angka dan objek yang dihitung. Al-adad adalah angka, sementara al-ma'dud adalah objek atau benda yang dihitung. Nah, kita sudah mempelajari tentang angka 1 dan 2 serta bagaimana penggunaan angka 1 dan 2, di mana materi kita pada kali ini yaitu tentang angka 3 sampai 10. Karena pembahasan kita dalam dua bagian video ini yaitu tentang pembahasan angka 1 sampai angka 10. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang angka 1 dan angka 2 dan bagaimana penggunaannya. Maka untuk mereview kembali, saya akan tampilkan kaidah tentang penggunaan angka 1 dan angka 2 pada slide berikut ini. Nah, untuk angka 1 dan 2 yang sudah kita pelajari, di sini ada slide penjelasan tentang kaidahnya. Walaupun sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Setidaknya ada dua kaidah yang perlu kita ketahui dan kita pahami dengan baik. Bahwa untuk angka 1 dan 2, kaidah yang pertama adalah bahwa objek benda disebut terlebih dahulu. Setelah menyebut objek benda, maka selanjutnya adalah menyebut angkanya. Contohnya adalah kitabun wahid, maka kitabnya adalah objeknya, sementara wahid adalah angkanya. Jadi, kaidah yang pertama bahwa objek atau benda yang dihitungi atau ma'dud itu disebut terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan menyebut angkanya. Nah, kaidah yang kedua di sini bahwa antara objek atau benda atau ma'dud dan angka harus selaras atau sejenis, baik mudzakkar ataupun muannasnya. Jadi kaidah yang kedua ini adalah bahwa antara ma'dud atau objeknya dengan angkanya atau adat, dia harus sejenis dari sisi mudzakkar atau muannasnya. Sebagaimana contoh yang sudah saya jelaskan, misalnya adalah kitabun wahid. Maka kitab merupakan ma'dud, dia harus disebut terlebih dahulu. Sementara wahid merupakan adatnya. Nah, kalau kita lihat jenis dari kedua kata antara kitab dan wahid, dia sama-sama dari jenis yang mudzakkar. Nah, kedua kaidah inilah yang harus kita pahami dan kita mengerti terkait tentang kaidah dari angka 1 dan angka 2. Nah, berikutnya kita akan membahas atau mulai melanjutkan pembahasan kita tentang al-adad wal ma'dud. Kita akan mulai lanjutkan materi kita dengan menjelaskan angka 3 sampai angka yang 10 disertai dengan penjelasan tentang kaidah-kaidah yang ada dalam angka 3 dan angka 10 pada slide yang akan kita lanjutkan berikut ini. Untuk angka 3 sampai 10 ini, penerapan adat dan ma'dudnya, sebelum kita menjelaskan tentang kaidah-kaidah penerapan dari angka 3 sampai angka 10 untuk materi al-adad wal ma'dud, maka di sini ada beberapa contoh penerapannya atau aplikasi dari al-adad wal ma'dud dari angka 3 sampai angka 10. Baik contohnya yang terkait dengan objek atau ma'dud yang mudzakkar maupun contoh yang terkait dengan objek atau ma'dud yang muannas. Nah, kita akan mulai menjelaskan beberapa contoh dari angka 3 sampai angka 10 untuk objek atau ma'dud yang mudzakkar. Nah, untuk objek atau ma'dud yang mudzakkar di sini ada beberapa contoh dari angka 3 sampai 10. Contoh yang pertama adalah salah satu kutubin, yang kalau kita terjemahkan adalah artinya adalah 3 buku. Kemudian arba'atu buyutin, terjemahannya adalah 4 rumah. Selanjutnya khamsatu aqlamin, terjemahannya adalah 5 buah pulpen. Berikutnya sittatu masajida, yaitu 6 masjid.
Kemudian sab'atu mudarrisina, 7 orang guru laki-laki. Kemudian thamaniyatu hammamatin, 4 kamar mandi. 8 kamar mandi. Kemudian tis'atu asdiqa'a, 9 teman laki-laki. Dan terakhir asyratu asirratin, 10 tempat tidur. Nah, kalau kita perhatikan di sini dari contoh-contoh yang ada untuk objek atau ma'dud yang mudzakkar, ada kata kutubin, dia merupakan jamak taksir. Ada kata buyutin merupakan jamak taksir. Ada kata aklamin merupakan jamak taksir. Ada kata masajida merupakan jamak taksir. Ada kata mudarrisina merupakan jamak mudzakkar salim. Ada kata hammamatin merupakan jamak muannas salim. Ada kata asdiqa'a merupakan jamak taksir. Ada kata asirratin merupakan jamak taksir juga. Nah, kita buat kesimpulan di sini bahwa untuk angka 3 sampai angka 10, maka objek yang disebutkan di sini atau ma'dudnya adalah harus dalam kategori jamak. Kutub ini jamak, buyut ini jamak, aklam ini jamak, kemudian masajidah jamak, kemudian mudarrisina jamak, kemudian hammamatin jamak, kemudian asdiqa'a jamak, dan asirratin juga jamak. Nah, mungkin ada pertanyaan, kenapa harokat akhirnya berbeda-beda? Kenapa harokat akhirnya berbeda-beda? Pada prinsipnya, harokat akhir dari angka 3 sampai 10 adalah dia seharusnya berharokat kasrotain. Seharusnya berharokat kasrotain seperti pada kutubin, kemudian buyutin, aklamin, kemudian hammamatin, dan selanjutnya adalah asirratin. Ini asalnya. Nah, tapi kenapa ada yang harokatnya akhirnya adalah fathah? Harokatnya akhirnya fathah seperti masajidah dan juga seperti asdiqa'a. Dan juga selanjutnya adalah seperti al-mudarrisina, ini berbeda. Maka penjelasannya adalah kalau jamaknya adalah jamak yang ada 2 huruf atau lebih setelah alif, jamaknya ada 2 huruf atau lebih setelah alif, maka harokatnya setelah angka 3 sampai angka 10 dia harus fathah. Dia harus fathah. Sebagaimana di kata masajidah. Demikian juga dengan jika jamaknya merupakan jamak yang harokatnya tidak tanwin. Asdiqa'u itu harokatnya tidak tanwin. Maka ketika penggunaan angka 3 sampai 10, maka harokat yang jamaknya tidak tanwin itu juga harus berharokat fathah. Nah, selanjutnya untuk jamak mudzakkar salim, yaitu kata mudarrisin. Jamak mudzakkar salim, kata mudarrisin, asalnya adalah mudarrisun. Maka ketika digunakan untuk menghitung dari angka 3 sampai 10, wawunya berubah menjadi ya di sini. Wawunya berubah menjadi ya di contoh dari kalimat sab'atu mudarrisina. Nah, inilah penjelasan terkait dengan contoh-contoh angka 3 dari contoh-contoh angka 3 sampai angka 10 dari objek atau ma'dud yang mudzakkar. Berikutnya saya jelaskan untuk contoh angka 3 sampai 10 dari objek yang muannas, Nah, sebelum saya jelaskan untuk contoh-contoh berikut yang terkait dengan ma'dud muannas, maka ada satu hal yang perlu saya jelaskan kembali, kita review untuk kaidah yang objek mudzakkar ini. Nah, objek mudzakkar ini kalau kita perhatikan, kaidahnya selain harus jamak, maka antara angka yang disebutkan ini angka salasatun, khamsatun, kemudian sittatun, kemudian sab'atun, kemudian thamaniyatun, kemudian tis'atu, kemudian asyratu. Ini angka yang merupakan, kalau kita lihat dari sisi jenisnya ini ada ta marbutohnya, berarti muannas. Maka angkanya ini harus berlawanan dengan bentuk mufradnya. Bentuk mufrad dari kutub adalah kitab mudzakkar. Maka mudzakkar berlawanan dengan salasa yang muannas. Demikian juga dengan arba'atu buyutin. Mufrad dari buyut ini adalah baitun. Baitun itu mudzakkar, maka berlawanan dengan angkanya. Selanjutnya,
Aklamin. Aklamin ini adalah mufradnya adalah kolam. Maka kolam berlawanan dengan khamsah. Selanjutnya, masajida. Masajida ini mufradnya adalah masjid. Maka masjid berlawanan dengan sittah. Berikutnya, mudarrisina. Mudarrisina mufradnya adalah mudarrisun. Mudarrisun adalah mudzakkar. Maka berlawanan dengan angkanya yang muannas. Selanjutnya, hammamat. Hammamat ini mufradnya adalah hammam. Dia mudzakkar. Maka berlawanan dengan angkanya. Selanjutnya, asdiqo. Asdiqo ini mufradnya adalah sodik. Maka sodik itu adalah kata mudzakkar. Maka berlawanan dengan angkanya yaitu tis'ah. Dan terakhir, asirotin. Asirotin ini adalah mufradnya adalah sarir. Maka kata sarir berlawanan dengan asyrah. Yaitu angka yang menjadi ciri khasnya kata marbutah adalah angka yang mu'annas. Jadi kesimpulannya antara mufrad dari objek yang dihitung dari angka 3 sampai 10 itu harus berlawanan jenis dengan angkanya. Karena di contohnya ini mudzakkar, maka berarti mufrad dari objeknya itu adalah bentuk mudzakkar, sementara angkanya ini adalah angka yang ada ta marbutohnya atau angka yang disebut dengan angka muannas. Angka yang disebut dengan angka yang muannas. Nah, selanjutnya kaidah yang untuk contoh objeknya muannas ini pada prinsipnya adalah kebalikan dari contoh untuk objek yang mudzakkar. Tapi biar lebih jelas kita berikan dan jelaskan contoh-contoh yang ada di objek untuk ma'dud yang muannas. Nah, di sini ada contoh salasu sayyaratin. 3 buah mobil. Kemudian arba'u shikokin. 4 apartemen. Kemudian khamsu maraya. 5 buah cermin. Kemudian sittu ghurafin. 6 buah kamar. Selanjutnya sab'u araika. 7 buah kursi atau sofa. Kemudian samani ada yaknya. Samani sataira. Ada 8 hordeng atau 8 penutup jendela atau penutup atau sitar ya. Hordeng. Kemudian ada tis'u usarin, 9 keluarga. Dan yang terakhir adalah ada asyru thalajatin, ada 10 kulkas. Nah, kalau kita perhatikan di sini contoh-contohnya, maka ma'dudnya semuanya dalam bentuk jamak. Dalam bentuk jamak sebagaimana contoh dari yang ma'dud mudzakkar. Ini bentuknya jamak semua. Bentuknya jamak semua. Nah, selanjutnya yang harus kita ketahui adalah harakatnya sudah saya jelaskan. Harakat asalnya adalah kasrotain. Kasrotain. Kemudian ini juga kasrotain. Kemudian ini kasrotain. Dan ini juga kasrotain. Itu asalnya. Kecuali kalau jamaknya yang dia tidak bertanwin seperti ini. Tidak bertanwin. Ini juga tidak bertanwin, fathah. Kemudian juga ini tidak bertanwin, dia fathah. Atau ketika dia jamak mudzakkar salim jamaknya, maka yang asalnya wawu berubah menjadi ya yang sebelum huruf ya-nya dikasrahkan. Seperti itu. Ini kaidahnya. Nah, kemudian kaidah selanjutnya adalah tentang bahwa antara mufrad dari objek ini dia berlawanan dengan angkanya. Di sini sayyarat, kata sayyarat ini mufradnya adalah sayyarah. Sayyarah adalah muannas, maka angkanya mudzakkar, tidak ada ta marbutohnya. Syaqqatun adalah muannas, maka angkanya arba, yang mudzakkar, tidak ada ta marbutohnya. Kemudian mir'atun, mir'atun ini jama dari mufrad dari maraya, mir'ah, cermin. Dia ada ta marbutohnya, maka angkanya tidak ada ta marbutohnya. Kemudian ghuraf, mufradnya adalah ghurfah. Ghurfah itu muannas, maka angkanya berlawanan. Kemudian araik, mufradnya adalah arika. Arika muannas, araik mufradnya arika, arika muannas, maka angkanya yang berlawanan, jenis mudzakkar. Kemudian satair, satair ini mufradnya adalah sitarah. Dia muannas, maka angkanya yang tidak ada ta marbutohnya. Kemudian usarin, usarin mufradnya adalah usrah. Dia muannas, maka angkanya yang berlawanan, jenis mudzakkar. Dan yang terakhir salajat, mufradnya adalah salajah, dan salajah merupakan muannas, maka angkanya yang tidak ada ta marbutohnya yaitu asyru. Nah, disinilah penjelasan terkait tentang angka 3 atau contoh dari untuk angka 3 sampai 10
yang ma'dudnya atau objeknya mudzakkar atau objeknya muannas. Nah, berikutnya kita akan jelaskan kesimpulannya terkait tentang kaidah untuk contoh angka 3 sampai angka 10 baik dari ma'dud yang mudzakkar maupun ma'dud yang muannas pada slide berikut ini. Pada bagian terakhir di video kali ini yaitu terkait tentang materi al-adad wal ma'dud dari angka 3 sampai angka 10 yang merupakan bagian kedua dari rangkaian materi pembahasan tentang al-adad wal ma'dud dari angka 3 sampai angka 10. Nah, di sini ada kaidah untuk angka 3 sampai angka 10 yang harus kita ingat dan kita ketahui serta kita pahami agar kita tidak salah dalam menerapkan angka 3 sampai angka 10 dalam penulisan maupun pengungkapkan dalam sehari-hari. Nah, kaidah yang pertama yaitu yang warna kuning ini, bahwa angka atau adat itu harus disebut terlebih dahulu. Kebalikan dari angka 1 dan 2, di mana angka 1 dan 2 itu objeknya dulu atau ma'dudnya dulu. Angka 3 sampai 10 maka angkanya atau adatnya ini disebut terlebih dahulu sebelum menyebutkan objek atau benda. Jadi sebelum menyebutkan objek atau benda, maka angkanya harus disebut dulu untuk angka 3 sampai 10. Kemudian kaidah yang kedua yaitu yang warna hijau. Warna hijau. Kaidah yang kedua adalah bahwa antara angka dan mufrad objek harus berbeda jenis, yaitu saya ulangi, antara angka atau adat dan mufrad atau objek dan mufrad objek itu harus berlawanan jenis dari sisi mudzakkar atau muannasnya. Misalnya salasa itu adalah angka yang ada ta marbutonya. Dia dicirikan sebagai kata yang muannas. Maka kutubin adalah jamak, mufradnya adalah mudzakkar. Maka mufradnya itu berbeda dengan angkanya. Mufradnya kitab mudzakkar, sementara angkanya salasa masuk dalam kategori angka dari jenis kata yang muannas. Itu harus berbeda. Kemudian untuk kaidah yang ketiga yang warna biru muda ini, bahwa objek atau benda harus dijamak. Jadi setelah menyebutkan angka 3 sampai angka 10, maka objek bendanya harus dijamak, di mana bentuk mufradnya harus berlawanan dengan jenis angkanya sebagaimana disebutkan dalam kaidah yang kedua. Nah, untuk kaidah yang ketiga ini saya ulangi, objek atau ma'dudnya benda harus dijamak. Nih, bendanya harus dijamak. Kemudian kaidah yang terakhir, ini yang penting juga kita ingat dan kita ketahui, bahwa objek benda atau ma'dud diberi tanda kasratain, semuanya. Tapi ada pengecualiannya. Kecualinya adalah apabila dari jenis jamak taksir yang tidak bertanwin. Jamak taksir yang akhirnya tidak bertanwin, seperti masajidu tidak bertanwin akhirnya. Kemudian karosiyu tidak bertanwin. Kemudian asdiqa'u tidak bertanwin. Maka dia diberi tanda fathah, tanda fathah. Maka diberi harokat fathah di akhirnya. Atau jika jamaknya adalah jamak mudzakkar salim, maka wawunya diganti menjadi huruf ya. Jadi kesimpulannya, kaidah yang keempat ini, apabila dari sisi harokat, semua bentuk jamaknya yang ma'dud ini harus diberi harokat kasrotain, kecuali apabila jamaknya adalah jamak taksir yang harokat akhirnya tidak bertanwin. Contohnya asdiqa'u atau karosiyu atau masajidu. Dan mengetahui jamak yang tidak bertanwin memang harus pengalaman dalam mempelajari bahasa Arab. Kemudian apabila jamaknya adalah jamak mudzakkar salim, maka
waw yang ada di jamak mudzakkar salim yang asalnya itu dirubah menjadi huruf ya. Nah, inilah penjelasan terkait tentang materi dari angka 3 sampai angka 10 dalam pembahasan al-adad wal ma'dud disertai dengan penjelasan tentang kaidah-kaidah yang ada dalam al-adad wal ma'dud dari angka 3 sampai angka 10. Mudah-mudahan pada video kali ini penjelasan saya bisa dipahami dan bisa dimengerti, dan kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan juga bisa ditanyakan hal-hal yang masih belum jelas pada pertemuan offline-nya. Kita tutup dengan baca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.